Pria 30 tahunan yang ingin merasakan masa puber. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Mark. Dia adalah seorang penyair yang terpaksa hidup di dalam ventilator karena penyakit komplikasi polio. Mark adalah pria yang cukup berduit karena dia seorang penyair dan penulis. Orang tuanya sendiri memang sudah sultan. Jadi sejak kecil dia dirawat secara pribadi di rumahnya. Karena kondisinya, Mark menjadi pria yang belum pernah merasakan hangatnya serapi lembit. Pagi itu perawat yang biasa mengurus Mark datang. Wanita itu bernama Joan. Seperti biasa, Joan harus merawat Mark mulai dari bersih-bersih sampai nyuapin Mark. Setelah beres, Joan mengantar Mark ke gereja dengan menggunakan tempat tidurnya. Sesamanya di sana, Mark bertemu dengan Romo yang bernama Brandon. Mark pun cerita kalau dia ingin memecat Joan karena dia sering memanfaatkan kondisi Mark. Intinya, Joan sering makan gaji buta. Brandon pun bilang kalau Mark sudah nggak nyaman dengan Joan, maka sah saja kalau dia ingin memecatnya. Scene pun berganti. Terlihat seorang wanita cantik bernama Amanda. Dia adalah seorang mahasiswi. Di sini Amanda sedang membaca surat tawaran kerja yang disebar oleh Mark. Sehingga cerita, Amanda datang ke rumah Mark. Setelah melakukan interview, Mark langsung menerima Amanda, meskipun dia tidak punya pengalaman. Setelah beberapa hari kerja dengan Mark, ternyata pacar Amanda cemburu dengan kedekatan mereka. Namun Amanda bersikap profesional. Dia bilang kalau dia cuma melaksanakan tugasnya sebagai perawat pribadi Mark. Suatu hari, Amanda dan Mark pergi ke toko baju. Di sini, Mark tiba-tiba ngomong kalau dia suka dengan Amanda dan dia ingin lebih dekat dengannya. Namun sayangnya, Amanda bilang kalau dia sudah punya pacar. Secara nggak langsung, jawaban Amanda menolak Mark secara halus. Keesokan harinya, Amanda langsung resign. Beberapa hari kemudian, terlihat teman Mark yang bernama Rod kedatangan perawat baru. Dan perawat baru ini bernama Vera. Di sini Vera memperkenalkan dirinya kepada Mark. Tak berselang lama, Mark ditelepon salah satu temannya. Mark dikabari kalau ada job baru untuk menulis buku Ijazah Paradise. Meski tak punya pengalaman, Mark menerima tawaran itu. Untuk melakukan riset, Mark menginterview beberapa orang yang punya kekurangan, tetapi punya pengalaman perijlikan. Setelah melakukan riset, Mark merasa kalau dia harus merasakan sendiri pengalaman perijlikan. Oleh karena itu, dia menghubungi agen terapisnya yang bernama Laura untuk dicarikan terapis yang bisa membantunya berdiri dengan kondisinya yang serba kekurangan. Sebelum benar-benar melakukan terapi, Mark minta izin kepada Brandon. Apakah dia boleh melakukan dosa? Dengan terpaksa, Brandon mengizinkan Mark kalau memang itu yang Mark inginkan. Meskipun sebenarnya Brandon keberatan mengizinkan permintaan Mark. Sepulang curhat dengan Brandon, Mark pergi ke tempat temannya yang bernama Charmaine. Dia bilang ingin meminjam tempatnya untuk melakukan terapi membangunkan burungnya yang sudah terkurung dalam sangkar besi. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Cheryl. Dia ditelepon Laura dan ditawari melakukan terapi pada orang yang berkebutuhan khusus. Laura menghubunginya untuk memastikan dan mencocokkan jadwal Cheryl dengan Mark. Setelah disepakati, Cheryl pun akhirnya setuju untuk datang. Sehingga cerita hari terapi pun tiba. Vera dan Mark menuju tempat Carmen untuk melakukan terapi. Setelah beberapa saat menunggu, Cheryl akhirnya datang. Sebelum memulai terapi, Cheryl langsung meluruskan kalau pekerjaannya berbeda dengan wanita callingan. Semua ini dilakukan untuk menyembuhkan otot milik Mark. Di sini, Mark terlihat sangat gugup. Terapi kali ini adalah sesi kesadaran tubuh. Cheryl memulai dengan membuka baju Mark. Dengan hati-hati Cheryl melakukannya karena takut Mark kesakitan. Setelah itu Cheryl membuka bajunya, lalu mulai meraba bagian tubuh Mark. Pas burung Mark kesentuh, tiba-tiba cairan Mark langsung keluar. Alhasil, sesi kali ini selesai dengan sangat cepat. Setelah itu, Cheryl bilang kalau sesi selanjutnya akan diadakan minggu depan. Di perjalanan pulang, Vera diminta gantian cerita ke Mark tentang pengalaman pertamanya saat Kimboy. Vera pun menceritakan pengalaman pertamanya sambil mendorong bangsal Mark. Sehingga cerita, hari terapi kedua Mark tiba. Terlihat Mark sudah gak sabar nungguin Cheryl. Terapi kali ini adalah mencoba memasukkan terong Mark ke dalam apem Cheryl. Tak pakai lama, Cheryl mencoba membangunkan burung Mark. Namun baru disentuh dan coba memasukkan ke dalam apemnya, burung puyuh Mark langsung muntahin cairannya. Lagi-lagi upayanya gagal untuk melaksanakan Kimboy. Mark kembali datang dan cerita tentang kejadian itu pada Brandon. Lalu Brandon ngasih saran agar Mark fokus saja pada terapinya. Sehingga cerita hari terapi selanjutnya pun tiba. Mark diantar ke rumah Carmen.
Namun hari itu Carmen lupa kalau ada jadwal Mark terapi. Rumahnya malah digunakan untuk pesta. Lalu Cheryl bilang kalau dia tahu motel yang gak jauh dari sana. Tanpa banyak perdebatan, Mark pun langsung setuju. Mereka lalu OTW ke motel. Setibanya di motel, Mark diantar oleh resepsionis ke kamarnya. Saat Vera keluar kamar, resepsionis menanyakan apa yang dilakukan bosnya Vera. Dan Vera menjawab kalau mereka lagi terapi Kimboy. Kembali pada Mark, kali ini Cheryl membuat Mark agar santai dan relaks. Cheryl menyuruh Mark untuk membayangkan masa bocilnya. Mereka pun akhirnya mulai melakukan adu mekanik. Namun Mark hanya bertahan selama 6 detik. Meski begitu, Cheryl tetap menyemangati Mark dan bilang kalau ini adalah kemajuan yang sangat baik. Cheryl yang sudah melakukan terapi sebanyak 3 kali dengan Mark melaporkan perkembangan Mark kepada Laura. Cheryl juga curhat kalau dia mulai tertarik dengan Mark. Padahal Cheryl ini sudah punya suami. Suatu hari Mark menelpon Cheryl dan mengajaknya keluar untuk sekedar ngopi. Cheryl menerima ajakan Mark dan akhirnya mereka ketemuan di sebuah kafe. Setelah itu, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Malam harinya, Mark yang seorang penyair menuliskan perasaannya pada secari kertas. Namun begitu surat itu tiba, malah suami Cheryl yang menerima. Karena surat dari Mark membuat Cheryl dan suaminya bertengkar. Di sini suami Cheryl cemburu karena istrinya dikirim puisi oleh orang lain. Dia juga bilang kalau sudah membuang surat itu. Namun malam harinya mereka sudah baikan kembali. Dan Cheryl mengaku kalau dia salah. Namun saat suaminya sedang tidur, diam-diam Cheryl bangun dan mencari surat dari Mark yang udah dibuang oleh suaminya di tempat sampah. Suatu hari saat Vera mendorong Mark, tiba-tiba Amanda datang dan gantian mendorong Mark. Amanda lalu membawa Mark ke sebuah taman. Di sini mereka langsung ngobrol. Saat sedang ngobrol, Amanda bilang kalau dia akan pergi ke Prancis. Dia datang menemui Mark untuk pamitan. Dia juga bilang kalau sebenarnya dia juga suka dengan Mark, namun mereka tak mungkin bisa bersatu. Sehingga cerita, Mark kembali melakukan terapi dengan Cheryl. Karena Mark sudah banyak kemajuan, jadi Cheryl tak perlu melakukan pemanasan pada Mark. Mereka langsung melakukan terapi mabar. Kali ini, Mark bisa bertahan selama 1 menitan. Dan Cheryl terlihat menikmati permainan. Namun bisa dibilang, inilah akhir dari pertemuan mereka. Karena tugas Cheryl untuk menyembuhkan Mark sudah selesai. Malam itu Mark terlihat galau karena ditinggal Cheryl. Pas lagi galau-galaunya, tiba-tiba listrik padam. Yang mana dapat mempengaruhi alat ventilator miliknya. Dia mencoba menghubungi Rod namun tak diangkat. Dia juga berusaha menghubungi 911. Tapi sayang, alat bantunya jatuh dan Mark tak sadarkan diri. Beruntung, Mark berhasil dibawa ke UGD oleh Rod yang datang tepat waktu. Begitu Mark mulai sadar, ada seorang wanita bernama Susan yang dari semalam menunggunya. Mereka pun berbincang dan ngobrol. Terlihat, mereka berdua saling tertawa dan cocok. Mark dengan padanya memberitahu Susan kalau dia sudah pernah Kimboy. Dia juga merasa yakin kalau Susan menyukainya. Singkat cerita 5 tahun pun berlalu. Mark harus menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk mengenang Mark, Brandon mengundang semua orang yang pernah dekat dengan Mark. Terlihat, semua orang datang takziah, termasuk Amanda, Cheryl, dan juga Susan. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jasa terapi di Amerika ternyata aneh-aneh ya. See you. Jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.